Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar di channel Akbar Project. Masih melanjutkan tutorial membuat game ular tangga. Di video sebelumnya kita sudah selesai menyusun layout untuk gamenya di Unity. Nah, sekarang kita mulai masuk ke scriptnya. Mungkin nanti sampai ini aja ya, fungsi untuk menjalankan playernya bisa jalan. Oke, langsung aja buka folder scripts, kemudian kita create C# script. Kemudian kita kasih nama gameplay. Ini saya kasih nama gameplay soalnya kayaknya bakal cuma butuh satu script aja sih. Cuma nggak tahu, lihat nanti aja. Ini kita bikin objek kosong dulu. Kita kasih nama game manager. Mungkin nanti ada script lain yang kita butuhkan. Kita nanti tampung di sini aja. Nah, kemudian gameplaynya kita taruh sini, script gameplaynya maksudnya. Nah, ini sudah ada di game manager. Kemudian kita buka. Nah, kalau udah terbuka langsung aja kita hapus aja ini. Nanti kalau butuh kita bikin lagi aja. Oke, kemudian di sini kita buat void move. Ini kita gunakan untuk menggerakkan player. Kemudian di sini kita tambah integer times, jadi ini nanti sebagai apa ya, jumlah berapa kali dia akan melangkah gitu ya. Dia nanti sesuai dadu dapat 1, 2 atau berapa gitu. Kemudian kita gunakan for tadi udah ada. Nah, for integer i kurang dari times i plus plus. Nah, jadi nanti akan diulang sebanyak berapa dadu yang didapatkan gitu. Kemudian ini tadi kan masih di luar papan ya, si playernya ini, player 1 dan 2. Nah, itu perlu kita deteksi dulu, dia sudah di papannya atau belum. Kalau belum, perlu kita pindah ke sini dulu untuk pos pertama gitu. Nah, if kita perlu ini sih, public transform, kita perlu player dan juga pos parentnya. Nah, if player dot kalau transform kan udah variabelnya transform. Parent dot name, parent dot parent tidak sama dengan pos, maka player transform dot nggak pakai transform, dot parent sama dengan pos dot get child, ambil yang pertama. Nah, baru kemudian selanjutnya else player dot parent sama dengan pos dot get child, player dot parent dot get child dot bukan get child, dot parent dot get sibling index, kita ambil indeksnya plus 1. Oke. Nah, ini saya jelasin dikit. Jadi move ini kita pindahkan si player setiap langkahnya. Nah, ini adalah jumlah yang mau kita gunakan, berapa banyak player akan melangkah gitu ya. Jadi sesuai dadunya nanti. Nah, kemudian diulang sesuai ini ya, timesnya tadi. Nah, di sini dikondisikan ketika dia masih di luar papan, maka player akan dipindah ke dalam papan dulu di pos yang pertama, yang ke-0. Di pos yang ke-0 ini. Nah, akan dimasukkan ke sini. Nah, baru kemudian kalau sudah selain ini ya, berarti kan dia sudah di dalam pos ya. Nah, baru dia dipindahkan
ke pos selanjutnya atau pos yang gini. Ini kan kita ambil pos, terus kita ambil childnya, kemudian indeksnya kita ambil parentnya si player ini itu ada di indeks keberapa gitu. Kemudian kita tambah 1. Jadi dia kan misal jadi kita ambil ini indeksnya ini keberapa sih gitu. Nah kemudian kita kan ambil childnya ini get child. Nah ambil get childnya ini ada banyak nih. Kemudian kalau kita ambil indeksnya ini, nah nanti yang keambil kan ini lagi, maka ditambah 1 ini. Sorry agak belibet. Ya intinya singkatnya gini, kita ambil ini, ambil pos, kemudian kita mau pindahkan ke sini kan, cuman kan kita nggak tahu ini ada banyak kan. Nah yang kita tahu baru ini karena kita posisinya ada di sini, maka perlu kita ambil indeksnya ini, kemudian kita cari pos, kita ada di sini nih, berarti perlu ke depannya, tinggal ditambah 1 gitu. Nah jadi dia maju 1 langkah kayak gitu, terus berulang sampai jumlah timesnya ini terpenuhi gitu, atau jumlah langkahnya terpenuhi. Nah sekarang kita coba, kita pakai keyboard aja dulu ya, nggak pakai dado karena fungsi dadonya belum ada. Void update if input.getKey done. Oke, go.space. Oke, kalau dipencet dipencet keyboard spasi itu nanti akan mengeksekusi move. Nah ini misal kita kasih 4 gitu ya, jadi harusnya dia pindah 4 kali. Bentar, ini tadi ada di sini ya, kita perlu masukin player. Ini kita masukin player 1 dulu, player 2 nya nanti aja, maksudnya untuk transisi player 1 player 2 nanti aja karena memang sekalian nanti setelah dadu. Kemudian ini pos atau papannya ini, nah yang ini, jadi bukan yang board ya, yang ini sorry, mana tadi, game manager, kemudian posnya ditarik ke sini. Nah udah kayak gini, kemudian coba kita play, kita pencet spasi. Nah player satunya udah nggak ada, kemudian dia harusnya pindah ke pos 4. Nah kayak gini, jadi dia pindah ke 1, 2, 3, 4. Nah cuman kan jadi nggak kelihatan ya ini ya, karena nggak dikasih jeda. Nah biar kelihatan perpindahannya, oh ya sorry, selain nggak dikasih jeda, dia kelihatannya masih di sini, tapi dia sudah berada di dalam pos 4. Nah sekarang kita perbaiki juga yang itu. Pertama ini kita ubah jadi enumerator, kemudian ini kita pakai start coroutine. Nah kayak gini. Kemudian ini perlu kita kasih jeda. Kita kasih jeda 0,7 detik. Nah, kemudian kita juga perlu mindahin posisi playernya karena ini itu baru mindahin playernya ke parent yang baru. Jadi misal dia ada di pos 1, kemudian pindah ke pos 2, pindah ke pos 3, nah itu baru pairnya aja, jadi baru ininya aja, baru pindah ke sini, ke sini, ke sini, tapi posisinya dia masih di sini, belum pindah ke posisi yang sesuai pairnya. Nah biar dia bisa pindah ke posisi sesuai pairnya, itu kita tambah player dot local position. Jadi posisi lokalnya itu kita buat vektor 0, jadi kita nolkan. Kenapa 0? Karena kita pakai local position. Jadi kalau local position nilainya 0, maka dia akan ngikut sesuai dengan pairnya gitu.
Jadi posisinya itu sama persis dengan pair-nya. Oke, langsung aja kita coba dulu. Kita play. Kita pencet tombol spasi. Nah, jadi udah bisa pindah ya. Kayak gini, cuman dia pindahnya masih agak kaku, jadi tek 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 gitu. Jadi kayak nggak ada animasi pergeseran tiap pos atau tiap bloknya gitu ya. Nah, biar bisa lebih halus, kita nggak pakai ini lagi. Nggak pakai ini, cuman kita perlu script baru. Create script baru. Kita kasih nama move player smooth. Nah, kemudian ini kita hapus saja untuk void startnya. Kemudian di sini kita kasih transform dot local position sama dengan vector 2.load. Nah, ini ada beberapa pilihan sih, bisa pakai ini atau pakai yang ini. Kalau yang LORP ini itu secara grafik animasinya itu dari kencang ke pelan, jadi grafiknya dari atas turun ke bawah gitu. Jadi pergerakannya itu dari kencang ke pelan. Nah, kalau yang ini itu dari pelan kemudian nanjak naik kemudian ke pelan, itu grafiknya ya, maksudnya grafik animasinya gitu. Kalau yang pernah bikin animasi mungkin udah paham urusan grafiknya itu ya. Intinya itu bisa dicoba aja lah, selera gerakannya. Mungkin yang nggak terbiasa bikin animasi sih nggak kerasa bedanya ya, cuman kalau saya seleranya yang ini gitu. Nah, kemudian ini titik awalnya, berarti kita ambil transform dot local position. Kemudian ini targetnya adalah 0, jadi vektor 2.0. Nah, kemudian ini speednya kita kasih 10. Ini terserah mau dikasih berapa sesuai dengan kebutuhannya. Ini saya coba 10 dulu, nanti kalau misal ternyata kurang cepat ya tinggal ditambah aja. Nah, kemudian ini kita kali time.delta_time. Kenapa harus dikali time.delta_time? Biar script ini itu nggak terpengaruh oleh FPS gamenya gitu. Jadi performa game itu kan menyesuaikan device ya. Kalau misal device-nya itu low gitu, biasanya frame per second-nya itu rendah. Kalau device-nya high end gitu, frame per second-nya itu FPS-nya itu tinggi gitu. Nah, kalau kita nggak pakai ini, itu kalau FPS-nya tinggi itu bisa cepat banget ininya, apa namanya, proses update ini kan dieksekusi terus. Eksekusinya ini cepat banget gitu. Jadi gerakannya itu jadi lebih cepat gitu dibanding kalau yang FPS-nya rendah, gerakannya jadi lebih lambat. Nah kan jadi aneh kan, harusnya kan sama aja, meskipun FPS-nya rendah, FPS-nya tinggi, itu harusnya sama aja. Nah, biar bisa sama itu kita tambah time.delta_time. Nah, ini salah satu kesalahan yang saya lakukan di tutorial-tutorial sebelumnya, itu banyak hal-hal kayak gini yang nggak saya kasih time.delta_time. Jadi beberapa teman-teman yang belajar itu ada yang bilang kalau kok nggak bisa padahal nilainya sama tapi kok lebih lambat, nilainya sama kok lebih cepat dari tutorial yang ada di video gitu. Nah, jadi kita kasih ini. Nah, setelah itu perlu kondisi kan. Kenapa harus dikondisikan? Karena kalau diupdate sini itu nanti ketika kita play itu langsung dieksekusi, sedangkan mana tadi player ini dia kan nggak di pos ini ya, nggak di belum masuk di sini, belum masuk di papan gitu, dan nilainya nggak boleh 0 dulu ini. Nah, sedangkan di sini kan langsung kita eksekusi ke vektor 0. Nah, jadi harusnya eksekusinya itu ketika sudah masuk ke papan dan sedang jalan, sedang movement. Nah, sedang mengeksekusi script ini. Jadi ketika mengeksekusi script ini, baru ini kita eksekusi. Nah, karena harus dikondisikan seperti itu, kita buat kondisinya di sini. Klik bool
is moving sama dengan false. Ini kita bikin di sini aja untuk kondisinya karena nanti kayaknya bakal kepake banyak ya, kayak dadu dan lain-lain itu mungkin bakal kepake. Nah, ini kita kondisinya kita bikin di sini, baru kita panggil di sini. Public gameplay kita ambil if gameplay dot apa tadi is moving, maka ini dieksekusi. Oke, jadi ini kita pindah ke dalam sini ya. Kemudian kita kembali ke gameplay. Nah, ini harus kita set di sini. Jadi ketika lagi move itu berarti is movingnya dengan true. Nah, di sini setelah selesai is movingnya sama dengan false. Oke, sekarang kita coba bentar, player 1 kita masukin dulu ini move playernya. Nah, kemudian ini kita masukin gameplaynya ke sini. Biar nggak lupa nanti di player 2-nya kita masukin ini apa ini ya. Bentar, ini saya hapus. Harusnya nggak ada ya. Mungkin tadi saya ada salah masukin atau apa. Harusnya gini. Karena tadi player 1 kan juga sama bersih, baru dimasukin move player smooth ini. Dan ini kita masukin juga ke sini. Nah, kemudian ini player 1 player 2 udah punya scriptnya ini sama, baru game manajernya kita masukin ke sini. Nah, oke, sekarang kita coba play. Kemudian tekan spasi. Oke, spasi lagi. Nah, udah aman ya, udah bisa jalan. Cuman tadi masih ada sedikit masalah yang ini. Ketika kita tekan spasi, karena player 2-nya ini juga mendeteksi bahwa di gameplay ini is moving-nya adalah true, maka dia juga akan pindah ke tengah. Kalau hanya 2 player gini sih masih kelihatan malah lebih oke ya. Jadi otomatis player 2-nya pindah ke tengah ketika player 1-nya jalan. Cuman nanti misal mau ditambah sampai beberapa player gitu, player 1 jalan, nanti player 2, 3, 4 ngumpul di tengah semua gitu di sini. Nah, biar nggak terjadi seperti itu, bisa kita tambah di sini kondisinya. And gameplay dot player sama dengan game object. Nah, jadi kita cek apakah player yang ada di sini itu adalah player yang sedang jalan gitu, yang sedang aktif gitu. Karena memang ini tadi masih player 1 ya, yang masih kita tes gitu. Nanti player 2 sih harusnya gampang, tinggal eksekusi aja gitu, karena scriptnya kan sama ya. Oke, langsung aja pencet tombol spasi. Oke, dia udah pindah, cuman dia kenapa nggak jalan ya? Ntar cek scriptnya. Nah, ini kan kita ambil game object ya, sedangkan player ini itu dia adalah variabelnya apa, tipenya adalah transform, maka kita butuh ambil game objeknya. Gini aja, transform. Nah, gini kita play. Nah, dia udah jalan aman, spasi lagi, jalan aman, dan dia nggak pindah ke sebelah tengah gitu, aman ya. Nah, jadi yang script ini tadi bisa diganti transform kayak gini, atau misal mau pakai game object ya, ini tadi ganti game object, kemudian di sini tinggal dikasih dot game object kayak gitu, itu bisa juga. Cuman kalau kayak gini kan lebih ringkas ya gitu. Oke, kita coba lagi spasi. Nah, ternyata dia ada di bawahnya tangga.
Jadi karena si player ini tadi masuk ke parent post ini, jadi 16 ya. Nah ini dia masuk di parent post ini, dan post ini ada di atas, maksudnya dia lebih rendah indeksnya dibanding snake and ladder ini. Ini kan yang gambar tangga sama ular ya, itu indeksnya dia lebih tinggi. Jadi kalau kayak gini, ini kan di parent yang sama ya, di board. Nah kalau yang paling atas itu indeks ke 0, ini indeks ke 1. Nah karena ini indeks ke 1, maka si objek yang ada di dalam sini itu bakal ada di layer atasnya objek yang ada di sini gitu. Makanya dia ada di bawah tangga gambarnya ini. Cuman kalau kayak gini harus ngubah strukturnya ini ya, biar dia ada di depan gitu. Oke, mungkin itu di tutorial selanjutnya aja ya, karena ini udah cukup panjang. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.